Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizky Gustiar dengan NIM 4342301033. Di sini saya akan mengerjakan soal asesmen tengah semester mata kuliah pemrograman basis data. Langsung saja ke soal yang pertama, yaitu buatlah bentuk tabel tidak normal dari dokumen di atas. Di sini saya telah membuat tabel tidak normal dari dokumen pada soal tadi. Berikutnya, lakukan proses normalisasi dari tahap 1NF sampai ke 3NF. Berikut ini merupakan tahapan normalisasi 1NF, 2NF, dan 3NF. Di mana pada normalisasi 1NF ini nilainya bersifat tunggal. Pada 2NF ini di mana nilai tidak tergantung pada atribut lain yang bukan primary key. Kemudian 3NF di mana tidak lagi terdapat partial transitive dependency. Tunjukkan relasi tabel hasil dari proses normalisasi yang diperoleh. Langsung saja kita buka phpMyAdmin-nya. Sini kita buat database dengan nama TS, K3, TS, dan NIM saya. Kita akan membuat tabel dari normalisasi yang diperoleh. Di sini untuk mempersingkat waktu, saya telah membuat perintah query-nya. Di sini saya membuat perintah membuat tabel supplier, di mana yang berisi kode supplier sebagai primary key dan nama supplier sebagai atribut biasa. Kemudian yang kedua, tabel barang. Di sini yang berisi kode barang sebagai primary key-nya, nama barang dan harga sebagai atribut biasa. Kemudian tabel ketiga yaitu tabel faktur, di mana no faktur sebagai primary key, kode supplier, tanggal, jatuh tempo sebagai atribut biasa. Di sini kode supplier sebagai foreign key, referensi dari tabel supplier. Kemudian yang keempat ada tabel transaksi, di mana ID sebagai primary key, no faktur sebagai foreign key, referensi dari tabel faktur, kemudian foreign key kode barang, di mana referensi dari barang dari tabel barang. Di sini kemudian kita diminta untuk menunjukkan relasinya. Ini merupakan relasi dari normalisasi yang didapatkan. Lanjut ke soal B, lakukan penerapan SQL dari hasil normalisasi yang diperoleh. Selanjutnya kita akan melakukan penerapan SQL. Di sini saya telah membuat perintah query-nya agar waktunya tidak terlalu lama. Di sini kita telah berhasil masukkan nilai-nilai dari kode barang, kode faktur, kode supplier, dan kode transaksi. Lanjut ke soal berikutnya. Soal berikutnya, lakukan operasi DDL dan DML pada tabel normalisasi yang diperoleh. Minimal 5 record data untuk DML. Lanjut, kita buka lagi MyAdmin. Di sini saya akan membuat perintah alter table supplier BD. Kita akan menambahkan alamat di tabel supplier. Alamat, kita kasih tipe datanya chart, bentuknya 50. Dan sekarang kita cek
tabel supplier. Nah, kita sudah berhasil menambahkan alamat di tabel supplier. Kemudian untuk perintah DML minimal 5 record data. Di sini saya telah membuat perintah SQL-nya agar mempersingkat waktu. Di sini kita sudah berhasil menambahkan nilai di tabel supplier. Di sini ada 7 ya. Di sini kita update dulu. Get eh, dari item supplier. Ini kita menambahkan nilai alamat di tabel supplier yang kosong tadi. Kita cek. Nah, kode oh, sorry. Di sini terjadi ya, ya, hmm, ya, sama dengan yang kode supplier dengan eh, tadi primary key-nya S02. Oke, coba kita lihat lagi. Nah, di sini kita sudah berhasil menambahkan alamat. Di sini yang diminta hanya 5, di sini ada 7, jadi kita hapus yang ini 06 dan 07 ini.
ya, primary key-nya ya, tadi S06 ya, S07. Nah, ini ya kita berhasil menghapus yang S06 dan S07. Jadi di sini tinggal 5. Kemudian kita ke soal berikutnya. Untuk soal yang berikutnya, lakukan instruksi berikut. Buatlah database dengan nama DB ATS Teori PBD02. Kita salin saja untuk ke email admin. Kita buat database baru. Kemudian buatlah tabel dengan nama pegawai yang memiliki feed sebagai berikut. Di sini saya sudah membuat perintah SQL-nya agar mempersingkat waktu. Ini kita sudah berhasil membuat tabel pegawai. Lanjut ke soal berikutnya. Masukkan data berikut ini. Langsung saja kita masuk ke SQL-nya. Di sini saya telah membuatkan perintah SQL-nya untuk mempersingkat waktu. Kita lihat di tabel pegawai. Di sini kita sudah menambahkan nilainya sesuai pada soal. Selanjutnya diperintahkan hapuslah record dengan ID 100. Langsung saja kita buka SQL. Delete from pegawai where ID sama dengan 100. Nah, kita lihat di tabel pegawai sudah tidak ada. Di sini kita sudah berhasil menghapus ID 100. Lanjut ke soal berikutnya. Kolom nama dan gaji tabel pegawai. Di sini, update data untuk ID 100 dan 102. ID 101 dan ID 102. Update. Selanjutnya, update data untuk ID 101 dan 102. ID 101, nama Naila, Surabaya, gajinya 10.000. SQL, nama, update, tabel, pegawai, tab, nama, sama dengan
Oh, sorry. Alhamdulillah. Surabaya gaji sama dengan tadi 10.000. Salin, kita lihat lagi di ID 102 Rafli Semarang, gajinya 14.000. Rafli Semarang 14.000. Oh, di sini kita lupa membuat where ID. ID-nya tadi 101, 102. 2. Oke. Nah, di sini kita lihat di tabel pegawai. Nah, di sini sudah terupdate ya. Di ID 101 sudah berubah jadi Naila, alamat Surabaya, gaji 10.000, dan 102 Rafli Semarang 14.000. Oke, lanjut ke soal berikutnya. Lakukan perintah SQL berikut ini untuk menampilkan A. Kolom dari tabel pegawai. Kolom dari tabel pegawai. Oh, kita buka lagi MySQL-nya. Tabel. Nah, ini sudah muncul ya kolom dari tabel pegawai. Kemudian soal berikutnya B. Kolom nama dan gaji dari tabel pegawai. Nama dan gaji dari tabel pegawai. Nama dan gaji dari tabel pegawai. Pilih nama, gaji dari form pegawai. Ini dari form pegawai. Oke, kita lihat. Nah, di sini sudah tampil ya nama dan gaji dari form pegawai. Lanjut ke soal berikutnya. Di soal berikutnya, kolom nama dan alamat mempunyai nama dengan awalan F. Jadi kita harus menandaikan nama yang awalannya huruf F. Namanya huruf F.
pegawai yang baik eh, 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 kita lihat. Nah, di sini ada Fikri dan Faris. Kemudian lanjut ke soal berikutnya, kolom nama dan alamat yang mempunyai nama dengan akhiran N. Apalagi seleb nama dan alamat kolom pegawai where nama baik persen N. Nah, di sini kita berhasil menampilkan nama dan alamat yang namanya akhirnya huruf N. Kemudian lanjut ke soal berikutnya, tampilkan kolom nama dan gaji yang mempunyai gaji di atas 15.000. Yuk, kita buka lagi SQL-nya, pilih nama, dan gaji di atas 15.000. Pelet nama, gaji, pegawai, gaji di atas 15.000. Oke, nah di sini sudah tampil nama-nama dengan gaji di atas 15.000. Lanjut ke soal berikutnya, kolom nama, alamat, dan gaji yang bergaji di atas 13.000 dan beralamat di Surabaya. Kita buka lagi SQL-nya, pilih nama, gaji, berarti tabel pegawai, gaji, gajinya yang lebih besar dari 13.000
dan yang beralamat di Surabaya. Nah, di sini sudah muncul nama-nama dengan gaji di atas 13.000 yang beralamat di Surabaya. Kita ke soal berikutnya. Kolom nama gaji dengan rank gaji antara 15.000 sampai 20.000. Ini nama gaji get gaji antara antara between 15.000 sampai 20.000. Nah, sudah tampil nama-nama dengan gaji 15.000 sampai 20.000. Lanjut ke soal berikutnya. Di sini gaji maksimal minimal rata-rata dari tabel pegawai. Yuk kita buka SQL-nya lagi. Pilih ID gaji kolomnya pas gaji maksimal maksimal hmm, terus min gaji pas gaji min hmm, rata-rata gaji mas gaji rata dari from pegawai. Oke, oke. Nah, sini sudah tampil gaji maksimal minimal rata-rata. Lanjut ke soal berikutnya. Di soal berikutnya, nomor 3, lakukan instruksi berikut. Buat database dengan nama DB ATS Teori PBD 03. Langsung saja masuk ke MyAdmin-nya, buat database baru. Oke, lanjut. Buat tabel dengan nama barang seperti berikut. Di sini untuk mempersingkat waktu, saya sudah membuat kode SQL-nya, perintah SQL-nya. Kita lihat, nah, di sini kita sudah berhasil membuat
tabel barang dengan isi kode barang, nama, harga beli, harga jual, dan jumlah. Lanjut ke soal berikutnya. Oh, kita disuruh masukin nilai ini. Di sini saya sudah membuat kode SQL-nya untuk mempersingkat waktu. Kita lihat di tabel barang. Nah, di sini sudah masuk semua nilai-nilainya. Lanjut ke perintah berikutnya. Buat tabel detail pembelian seperti berikut. Saja kita masuk ke SQL-nya. Di sini saya sudah membuat perintah SQL-nya agar mempersingkat waktu. Nah, di sini kita sudah berhasil membuat tabel pembelian yang berisi kode barang, harga beli, harga jual, jumlah, dan operator. Lanjut ke soal berikutnya. Skema trigger untuk jumlah stok barang secara otomatis. Buat trigger untuk mengupdate jumlah barang. Di sini saya sudah membuat triggernya untuk mempersingkat waktu. Lanjut ke soal berikutnya. Lakukan penambahan data ke tabel detail pembelian. Di sini kita akan melakukan penambahan data ke tabel pembelian. Set into detail pembelian isi kode barang, kemudian harga beli, harga jual, jumlah, dan terakhir operator. Lanjut isinya, buat isinya buku, buku 001, hmm, buku 001, harga beli 2000, lanjut harga jual 3000, jumlah satu saja, operator, operator satu, koma, salin saja untuk mempercepat. Ini buat pen, harga beli 1000, 2000, jumlah 3, operator 3.
lihat ke detail pembelian. Di sini kita sudah berhasil menambahkan data ke detail pembelian. Lanjut ke soal berikutnya. Lihat berapakah jumlah barang LST001 sekarang. Jumlah pembelian LST001. Ini jumlah dari ton barang where kode barang tadi LST 000001. Nah, di sini jumlahnya 0. Lanjut, lakukan lagi untuk insert barang LST sebanyak 10. Berapa jumlah stok barang LST1 sekarang? Oke. Kita disuruh menambahkan jumlahnya menjadi 10. Ini tambahkan ulang. Insert into pembelian kode barang, terus harga beli, harga jual, harga jual, atau values-nya LST 001, kode barangnya LST 001, harga belinya 5.000, harganya 7.000, jumlahnya 3, harganya ET01. Oke, itu jumlahnya tadi diminta 10. Oke, oh, oh, sorry. Oke, di sini kita lihat di tabel detail pembelian. Nah, di sini sudah tambah LST, nilainya 10. Kita lihat tadi di soalnya, berapakah jumlah stok barang LST 001 sekarang? Saya lihat jumlah from barang LST 001. Sorry, ya.
kode barang nomor T001. Oke, nah di sini jumlah kode barangnya LST001 sudah menjadi 10. Lanjut ke soal berikutnya. Beri penjelasan setiap baris pada trigger yang dibuat dan dipahami. Untuk yang pertama ini, delimiter/2 ini merupakan perintah untuk mengubah delimiter saat ini dari tanda titik koma menjadi tanda garis miring 2. Hal ini diperlukan karena dalam definisi trigger, perintah akan mengandung tanda titik koma yang juga digunakan sebagai delimiter akhir dalam pernyataan SQL. Nah, dengan mengubah delimiter ini, kita dapat menggunakan titik koma dalam definisi trigger. Selanjutnya, create trigger, stok barang before insert on detail pembelian. Ini merupakan perintah membuat sebuah trigger bernama yang sebelum operasi insert ini dilakukan di tabel detail pembelian ini. Lanjut, for each row. Ini merupakan klausa yang merujuk bahwa trigger akan dieksekusi untuk setiap baris yang dipengaruhi oleh proses insert yang dilakukan pada tabel detail pembelian ini. Lanjut, begin. Ini merupakan awalan dari kode blok yang akan dieksekusi oleh trigger. Lanjut, update barang, set jumlah sama dengan if is null jumlah 0 jumlah plus new jumlah where kode barang sama dengan new kode barang. Ini adalah perintah update yang akan dieksekusi oleh trigger. Ini akan mempengaruhi nilai kolom jumlah di tabel barang sesuai dengan perubahan yang terjadi setiap kali operasi insert dilakukan pada tabel detail pembelian. Update barang, perintah untuk mengupdate tabel barang. Set jumlah sama dengan if is null jumlah 0 jumlah plus new jumlah. Ini untuk mengatur nilai kolom jumlah dalam tabel barang menjadi jumlah yang baru ditambahkan atau new jumlah ke jumlah yang sudah ada sebelumnya. Jika kolom jumlah sebelumnya 0, maka akan dianggap tidak ada atau 0. Where kode barang sama dengan new kode barang. New kode barang ini adalah kondisi di mana operasi untuk mengupdate akan dilakukan. Hanya baris dengan nilai kode barang yang sama dengan nilai kode barang pada data yang baru atau new kode barang yang akan dipengaruhi. Terakhir, selanjutnya ini n/2. Ini merupakan akhir dari blok kode trigger yang sebelumnya telah dimulai di perintah begin ini. Tanda garis miring 2 ini menandakan sebagai akhir dari definisi trigger ini. Yang terakhir ini ada delimiter titik koma. Ini sebagai untuk mengembalikan delimiter ke titik koma awal setelah trigger ini selesai. Mungkin itu saja penjelasan dari saya mengenai trigger. Terima kasih telah menonton. Saya akhiri, wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.